Halo, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Kinanti Ayuwardani, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kimia koordinasi. Teori yang pertama yaitu teori amonium Graham. Teori ini berawal dari banyaknya senyawa kompleks yang ditemukan dengan ligan NH3. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1805 sampai 1869. Berdasarkan teori ini, amina-amina logam dianggap sebagai senyawa-senyawa amonium yang tersubstitusi. Graham menggambarkan susunan atom-atom seperti pada gambar. Menurut Graham, dua atom hidrogen masing-masing satu dari setiap ion amonium disubstitusi oleh satu atom tembaga. Dua atom hidrogen ini dapat disubstitusi karena tembaga memiliki elektron valensi 2 sedangkan hidrogen memiliki elektron valensi 1. Pada waktu Graham mengajukan teori ini, teori tentang ikatan kovalen ini belum muncul. Teori ikatan kovalen itu baru muncul pada era Kosel dan Lewis, sekitar tahun 1916. Sehingga Graham dengan cerdik menggambarkan susunan atom-atom seperti pada gambar di slide sebelumnya, di mana antara atom tembaga dengan atom nitrogen ini dihubungkan dengan garis. Demikian juga dengan atom nitrogen dengan atom hidrogen. Akan tetapi, antara atom tembaga dengan atom klorin ini tidak dihubungkan dengan garis. Mungkin Graham menggambarkan susunan atom-atom tersebut itu atas dasar NH3 terikat kuat pada atom tembaga, sehingga pada penambahan asam seperti HCl atau H2SO4 itu tidak terbentuk garam. Atau atom-atom klorid ini dapat diendapkan dengan menambahkan perak nitrat, sehingga diperoleh endapan AgCl yang berwarna putih. Kelebihan dari teori ini adalah susunan atom-atom yang telah digambarkan oleh Graham sangat mirip dengan hasil pembentukan ion kompleks reaksi AgCl dan dua molekul amonia berdasarkan teori asam basa Lewis. Sedangkan kelemahannya, teori ini hanya dapat diterapkan apabila jumlah NH3 yang terikat pada atom logam ini jumlahnya sama dengan elektron valensi dari logam tersebut. Teori yang kedua yaitu teori senyawa molekuler Kekula. Teori ini dikemukakan oleh August Kekula pada tahun 1829 sampai 1896. Dengan kaku dan fanatiknya, Kekula mengikuti prinsip valensi konstan, yaitu unsur hanya memiliki satu harga valensi. Misalnya, valensi atom fosfor adalah 3 dan valensi atom klorin adalah 1, sehingga dua atom tersebut hanya dapat membentuk satu macam senyawa saja, yaitu PCl3. Berdasarkan pendapatnya tentang valensi konstan, Kekula membagi senyawa menjadi dua golongan, yaitu senyawa atomik dan senyawa molekuler. Menurut Kekula, senyawa atomik merupakan senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya bersesuaian dengan valensi tetapnya, misalnya H2O. Sedangkan senyawa molekuler adalah senyawa yang tersusun dari beberapa senyawa atomik, misalnya NH4Cl. Kelemahan dari teori ini tidak menjelaskan jenis gaya yang terlibat dalam pembentukan senyawa molekuler dari senyawa-senyawa atomik. Kekula hanya menyatakan bahwa gaya yang bekerja antara senyawa-senyawa atomik di dalam senyawa molekuler adalah lebih lemah dibandingkan gaya antara atom-atom dalam senyawa atomik. Teori yang ketiga yaitu teori rantai Blomstrand-Jorgensen, merupakan teori yang paling berhasil pada masa itu, yang dirintis oleh Christian Wilhelm Blomstrand pada tahun 1826 sampai 1897. Dan disempurnakan oleh muridnya yaitu Sophus Max Jorgensen pada tahun 1897 sampai 1924. Pada masa itu, telah dipahami bahwa dalam senyawa organik atom-atom karbon dapat membentuk rantai CH2. Nah, kenyataan inilah yang menginspirasi Blomstrand untuk memunculkan ide bahwa molekul-molekul NH3 juga dapat membentuk rantai NH3. Menurut Blomstrand dan Jorgensen, di dalam senyawa kompleks, jumlah NH3 yang terikat pada atom logam bergantung kepada elektron valensi logam tersebut. Misalnya, atom logam yang memiliki elektron valensi 3 seperti kobalt dapat mengikat 3 NH3 apabila tidak ada atom lain yang diikat oleh atom kobalt tersebut. Selain itu, Jorgensen juga membagi senyawa kompleks yang mengandung halogen menjadi dua macam, yaitu halogen dekat dan halogen jauh. Perbedaannya yaitu atom halogen jauh dapat diendapkan sebagai perak halida apabila larutan senyawa kompleks yang mengandung halogen ditambah dengan larutan perak nitrat. Sedangkan
atom halogen dekat tidak dapat diendapkan. Selain itu, atom halogen jauh tidak terikat langsung pada atom logam, sedangkan atom halogen dekat terikat langsung pada atom logam. Pada gambar ini, Cl dengan lingkaran biru menandakan sebagai atom halogen dekat, sedangkan Cl dengan lingkaran merah menandakan sebagai atom halogen jauh. Berikut adalah serangkaian senyawa kompleks dari CaOCl3 dengan ligan NH3 yang berhasil disintesis dan diberi nama berdasarkan warnanya. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu struktur yang diajukan tidak cocok dengan fakta eksperimen. Teori yang keempat yaitu teori koordinasi Werner. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Werner. Dalam teori koordinasi, Werner mengemukakan adanya dua macam valensi, yaitu valensi primer dan valensi sekunder. Dua macam valensi ini hanya dimiliki oleh atom logam dalam senyawa kompleks. Valensi primer dari suatu logam hanya dapat dipenuhi oleh anion, sedangkan valensi sekunder dapat dipenuhi oleh anion dan molekul netral. Valensi sekunder disebut juga dengan bilangan koordinasi. Pada senyawa kompleks CaOCl36NH3, valensi primer atom kobat adalah 3, sedangkan valensi sekundernya adalah 6. Selanjutnya, Werner juga mengemukakan bahwa valensi sekunder dari suatu logam diarahkan pada posisi tertentu dalam ruang di sekitar atom logam, yang disebut atom pusat. Kompleks yang atom pusatnya memiliki bilangan koordinasi 6, umumnya memiliki struktur oktahedral, sedangkan kompleks yang memiliki bilangan koordinasi 4 umumnya memiliki struktur tetrahedral. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.